udah nggak usah pakai arsitek, nggak usah pakai sipil gitu. Ya udah saya desain sendiri aja langsung sama tukang gitu. Itu tuh ada resikonya nggak ya Mas? Misal contoh 30 juta, ternyata di perjalanan itu membengkak, tambah lagi, kerjaannya belum kelar dan gambarnya itu kita nggak tahu kan, karena kalau gambar yang kita dapatkan dari arsitek atau sipil kan pasti detail ya, sampai ke pembesiannya, ukuran diameter besinya, itu pasti kita hitung semua. Nah kalau sistemnya tanpa seperti itu ya bisa jalan, tapi akan dimungkinkan pasti ada pembengkakan biaya. Selamat datang di podcast Obrolan Singgah, kupas tuntas dunia properti dan seisinya. Di episode kali ini, saya kedatangan seorang pebisnis kos multitalenta, yaitu Pak Fembri Avianu. Selain memiliki usaha kos di Yogyakarta, Pak Fembri adalah seorang engineer yang aktif berbagi ilmu tentang dunia teknis sipil dan konstruksi bangunan di TikTok dan YouTube. Penasaran kita bakal ngobrolin apa aja? Yuk pantengin terus podcast Obrolan Singgah. Hai semua, saya Anggit. Selamat datang di podcast Obrolan Singgah, kupas tuntas dunia properti dan seisinya. Kali ini kita akan membahas salah satu topik yang cukup teknis tapi pastinya bermanfaat buat pemilik kos, yaitu sipil, konstruksi, dan material bangunan. Nah, saya sudah kedatangan seorang pebisnis kos yang juga sangat mengerti, sangat ahli di bidang sipil, yaitu Mas Fembri. Sugeng rawuh Mas Fembri. Matur nuwun Mbak, kita sama-sama satu daerah. Iya, ini sama-sama ya. Bahkan satu kecamatan mungkin ya, satu kelurahan ya. Oh iya. Ya ini sama tetangga nih. Iya, dengan tetangga kita. Iya. Kita ngobrol-ngobrol mungkin terkait sama teknik sipil langsung ya Mas Fembri. Mungkin dari penonton atau pemilik kos masih bingung ya, teknik sipil itu sebenarnya skopnya tuh sebesar apa sih? Karena kan kita ketahui kayaknya teknik sipil itu skopnya luas ya. Iya, betul. Oke Mbak, jadi teknik sipil itu bukan jadi pegawai negeri sipil ya, terus terang gitu ya. Jadi teknik sipil itu khusus memang kita ke konstruksi bangunan, ke structure ya. Jadi teknik sipil ini nggak berkaitan dengan cuma gedung saja, tapi kita bisa ke jembatan, bangunan air, ya kan, seperti dermaga, jembatan, post culvert atau jalan raya, transportasi, bahkan ke struktur pondasinya. Jadi di sipil itu sangat luas, bahkan ke ilmu bandara pun juga itu kita pelajari semuanya. Nah nanti kalau kita sekolah ya kuliah itu ada penjurusannya tuh, kita mau ngambil apa, mau struktur, manajemen konstruksi, atau mau ke transportasi atau ke geoteknik. Nah kebetulan saya di sini ini saya ambilnya ke struktur. Jadi teknik sipil ini memang nggak cuman berkaitan dengan gedung saja seperti itu. Mungkin teman-teman yang mau belajar lebih luas masa sipil, bangunan ya pasti di sipil. Nah ini saya juga kadang banyak yang kebalik nih antara arsitek dengan sipil. Nah skopnya arsitek kemana sih? Nah arsitek ini banyak ke arah desainnya, ke fasadnya, ke tampaknya, ke artistiknya, lebih ke arah artnya ya, art bangunnya itu, seni kebangunannya itu. Itu sih Mbak. Nah kalau kita hubung-hubungkan sama bikin kosan ya Mas ya, itu perlukah dua-duanya arsitek dan sipil atau sebenarnya sipil aja bisa? Kalau menurut Mas Fembri gimana? Jadi gini, kalau untuk sipil saja atau arsitek saja nih kita harus kolaborasi ya. Ini kita cuma batasi kalau kita mau bangun baru ya. Bangun baru dari nol, dari tanah yang kosong, yang alangkah baiknya kita kolaborasi antara arsitek dengan sipil. Karena arsitek pasti akan mendesain bagaimana itu nanti tampaknya, kemudian sirkulasi udaranya, kemudian pemipaannya, plumbing ya, kalau di kami plumbingnya. Kemudian nanti perletakan ruangannya, filosofi desain ruangannya bagaimana. Nah itu arsitek akan desain dahulu nih. Ya kan, biasanya owner akan konsultasi pada arsitek perihal untuk desainnya, kemudian budgetnya apa, bagaimana. Nah nanti setelah fix semua, selesai semuanya ya, dari gambar detail engineering desainnya pastinya itu keluar, baru nanti si sipil ini masuk nih. Dia akan mendesain posisi pondasinya, kemudian strukturnya seperti apa ya kan, terus posisi perletakan kolom itu tiang ya Mbak, bahasa umumnya itu di mana. Nah itu sipil yang bergerak, sipil yang bakal bergerak semuanya sampai nanti dia akan mengeluarkan sebuah rencana anggaran, biaya pelaksanaannya berapa, estimasinya berapa di situ. Itu sipil juga akan masuk ke dalam owner estimate ya, rencana anggaran biayanya. Seperti itu Mbak. Jadi kolaborasi di antara arsitek dan sipil itu harus diperlukan. Ya, ya. Soalnya gini, kan ada beberapa cerita pemilik kos yang udah nggak usah pakai
arsitek, nggak usah pakai sipil gitu. Ya udah saya desain sendiri aja langsung sama tukang gitu. Itu tuh ada resikonya nggak ya Mas? Oke, resiko gini. Ini pengalaman juga ya Mbak. Jadi pengalaman langsung ke tukang. Oke, kadang kalau maaf ya saya bukan menyudutkan profesinya mereka, tapi kadang-kadang Mas ini saya bisa 30 juta. Ya kan. Misal contoh 30 juta. Ternyata di perjalanan itu membengkak. Tambah lagi. Kerjanya belum kelar dan gambarnya itu kita nggak tahu kan. Karena kalau gambar yang kita dapatkan dari arsitek atau sipil kan pasti detail ya. Sampai ke pembesiannya, ukuran diameter besinya. Itu pasti kita hitung semua. Nah kalau sistemnya tanpa seperti itu ya bisa jalan. Tapi akan dimungkinkan pasti ada pembengkakan biaya. Nah kenapa di situ kita ada namanya owner estimate, rencana anggaran biaya. Ya itu sangat diperlukan. Ya seperti itu. Karena takutnya ini ya satu tadi biayanya banyak yang nggak diprediksi di awal, karena tidak dihitung dengan seksama gitu ya. Betul sekali. Yang kedua mungkin timeline kali ya Mas ya. Yang saya dengar kan kadang-kadang molor tanpa kejelasan gitu ya. Satu lagi tuh teknik sipil yang menarik kita juga harus bisa buat timelinenya Mbak. Dari kita mau buka lahan ya, yaitu kita harus nyiapin air, kemudian bara, pekerja segala macam, pembersihan, mobilisasi itu kita hitung dengan detail. Kita hitung dengan detail sampai nanti kita BAST, berita acara serah terima, sampai serah terima kunci. Itu sampai bangunannya benar-benar bisa dipakai gitu ya. Oke. Siap. Nah, kan Mas Febri ini selain memang sebagai civil engineer juga Bapak kos ya? Ya, bisa bilang seperti itu. Baru-baru ini aja. Ya. Kosnya mungkin boleh ceritain tentang kosnya Mas? Kosnya di mana? Terus berapa kamar? Ya sebetulnya ini kan dibangun sendiri ya kosnya berarti? Iya kemarin tuh swaklola Mbak. Oke. Ceritanya tuh ya dadaan. Sebetulnya ini udah ada bisnis keluarga juga. Orang tua sekitar tahun 88-87 ya. Terus saya kecil beliau tuh udah bangun kos-kosan di daerah Jogja dan itu udah sampai sekarang alhamdulillah masih berjalan. Dan kemarin tuh jadi orang tua tuh memberikan kami itu bangunan ya kan 4 ruko ini 4 bersaudara kebetulan saya nomor 3 dan kakak nomor 1 2 tuh di Jogja dan adik saya di Jogja juga. Nah mereka udah mengelola nih udah lama. Nah ini saya ruko ini kosong gitu kan karena ada suatu akses jalan yang memang dulunya tuh ada rel kereta ditutup dan itu benar-benar mati di situ kan. Saya berpikir ini kalau kosong udah jadi cuman kita merawat bangunannya ngeluarin duit aja untuk perawatan. Tekor di situ ya. Saya pas waktu pertengahan tahun saya berpikiran ya udahlah saya rombak lah gitu kan. Saya rombak ruko ini saya rombak kebetulan di bawah ada 1 kamar mandi plus dapur, di atas juga ada 2 kamar 1 kamar mandi. Saya rombak jadilah di bawah itu ada 5 kamar. Di bawah 5 kamar. Di atas 2 kamar. Itu aslinya ruko berapa lantai itu Mas? 2 lantai. 1,5 lantai hitungannya karena depan lagi itu masih kosong. Dari atasnya di lantai 2-nya. Nanti rencana saya mau tambah lagi kalau ada rezeki saya mau tambah lagi sekitar 3-4 kamar. Sekarang total berapa kamar Mas? Kalau sekarang masih di belakang masih ada lagi Mbak. Jadi di belakang ruko tuh masih ada pavilion, ada 1 pavilion tuh ada 2 kamar 1 kamar mandi, dapur, kemudian ada rumah lagi di belakang lagi. Jadi sekitar 1, 2, 3 tambah 5 ya sekitar ada 10-an lah. 10-an kamar. Tapi di total dengan orang tua punya yang di daerah yang pertama itu lebih dari 40 ada. Oh gitu. Oh yang punya orang tua juga sekarang masih jalan. Plus yang ruko ini gitu ya. Oh I see. Jadi ini keluarga semua udah punya kos-kosan dalam 1 blok area. Jadi ini yang di Jogja semua ya berarti semua Jogja, 1 blok area. Jadi situ saya juga diajarin kan bagaimana kelola kosnya, gimana. Jadi malah orang tuanya udah jadi bapak kos duluan. Ilmunya diturunkan. Siap. Dan juga orang tua juga engineer sipil dan arsitek. Jadi pas waktu pembangunan saya juga ikut belajar gitu jadi ya. Dari kecil udah tahu bagaimana teknis pembangunannya Mbak. Oke siap. Nah ini ngomong-ngomong soal pembangunan atau proses renovasi kosannya Mas Febri yang dari ruko jadi kosan gitu. Itu kan menarik ya karena ketika saya ketemu dengan beberapa pemilik kos tuh kadang mereka penasaran gitu. Mereka nemu properti yang bagus tapi bentuknya antara dia ruko atau rumah lama gitu kan. Mungkin kita ngomongnya spesifik ruko dulu kali ya karena Mas Febri pengalaman di ruko kan. Itu emang bisa gitu ruko jadi kosan. Nah itu mungkin boleh berbagi ini Mas pengalamannya gitu ya. Oke, bisa sekali. Ini tepatnya juga baru pertengahan tahun ini Mbak. Oke. Jadi ruko itu kan
masih plong ya, kalau bisa orang Jawa bilang plong-plongan ya. Saya berpikir ini gimana ya kalau saya pakai bata, saya pikir kerjaan akan lama. Dan momentum ini saya harus September harus selesai kan, timeline itu kan tahun ajaran baru itu di Agustus September ya Mbak. Jadi saya buatlah itu partisi. Ya partisi yang apa namanya, saya menggunakan dinding yang GRC. Dinding GRC. Jadi dinding GRC itu seperti kayak ini Mbak. Ya? Nah, seperti ini adalah glass fiber reinforced concrete. Ya, jadi ini saya menggunakan rangka baja ringan sebagai tulangannya, dan nanti yang masih kelihatan baja ringannya ini nanti saya akan tutup lagi menggunakan GRC, jadi double. Si rangkanya tuh di tengah, kemudian saya double. Tapi ingat ya di sini kita juga perhatikan instalasi listrik ya Mbak. Jadi di saat kita membuat dinding si partisi ini, jangan lupa instalasi listrik ini benar kita perhatikan. Ada yang sukanya terekspos dalam arti kabelnya di luar gitu kan? Cuma di luar dinding, jadi kelihatan tuh pipa. Ya seperti di studio ini kan ada yang terekspos ya. Tuh, nah ini saya rapikan di dalam antara dinding partisi dengan dinding partisi. Itu berarti GRC-nya menghimpit si rangka itu kan? Betul. Nah ini pakai pipa conduit atau pipa listrik wajib ya Mbak, karena khawatir ada kabel yang terkelupas kemudian menyentuh di si rangka baja, dia akan menyebabkan strom ya. Jadi untuk safety. Nah untuk setiap pertemuan dari si kabel-kabel kita bungkus namanya info ya, tidus namanya ini tidus. Ya tidus kita rapikan. Nah ini yang perlu diperhatikan adalah di saat instalasi listrik juga. Kalau pengerjaan si rangkanya ke orang yang udah profesional, udah pengalaman cepat aja. Tapi selalu kalau pas instalasi listrik ini banyak yang masih belum tepat seperti itu sih Mbak. Berarti penyekatannya menggunakan sistem ini ya Mas ya? Iya GRC. Rangka dinding partisi, ini partisi GRC. Terus kalau GRC, waktu itu serukonya luasnya berapa Mas tuh Mas? Kalau satu itu panjang 13 kali 6 itu yang untuk bawahnya aja pelongnya belum saya hitung ke belakang. Dibagi jadi berapa? Ada 5 ya? 3 kamar. 3 kamar. Saya ukuran 3 kali 3. Ukuran 3 kali 3. Memang supaya itu leluasa. Nah yang saya penasaran tuh kamar mandinya gimana tuh Mas? Kalau ini saya ada kamar mandi di luar eksternal. Karena memang target market saya ini anak-anak sekolah yang di daerah setempat. Mahasiswa itu ya? Atau sekolah? Anak-anak siswa. Malah siswa. Dekat SMK penerbangan kan ini di Janti Jogja, dekat penerbangan ya. Iya. Itu ada mahasiswa juga ada. Jadi saya desain ini saya sesuaikan dengan market saya itu kemana sih arahnya. Iya. Seperti itu. Jadi mereka tetap pakai kamar mandi luar, tapi kami sediakan dapur bersama. Saya siapin kompornya segala macam. Soalnya kan kadang tantangan di ruko tuh itu ya, masalah kamar mandinya existingnya sudah kayak gitu, jadi agak susah gitu kan ya. Bisa juga kita modif kalau kita mau tambah kamar mandi dalam. Tapi memang kita harus buat septic tank baru ya. Septic tank baru, kemudian kita buat saluran pembuangannya. Maaf ya untuk WC-nya itu harus diperhatikan di situ. Iya. Nah, itu yang kalau kita mau pakai merubah ruko menjadi kos-kosan. Itu pun kalau kita pakai kamar mandi kita nggak bisa pakai GRC Mbak. Lebih baik kita langsung permanen aja bata atau bata hebel atau bata merah. Iya. Gitu. Tapi pemilihan GRC ini kenapa Mas kalau boleh tahu? Apakah karena memang lebih cepat untuk proses konstruksinya tadi ya karena ngejar waktu atau ada faktor lain gitu yang satu lebih cepat. Saya juga ngejar time schedule tahun ajaran baru supaya momentumnya tuh pas, terus kemudian dia ringan gitu aja. Kalaupun ada rusak kita masih bisa perbaiki dalam satu dengan segmen si gitu dinding ya. itu aja Mbak. Gitu. Dan itu setiap kamar diberi ada ventilasi gitu ya. Iya, ventilasi. Saya kasih ventilasi kecil seperti itu. Ya sirkulasi tetap terjaga. Saya kan menitik beratkan sirkulasi juga harus terjaga ya. Jangan mentang-mentang ruko kita buat sekat-sekat udaranya pengap, nggak ada sirkulasi. Dan kemarin testimoni anak-anak yang di sini mereka cukup nyaman di sini. Nah mungkin kalau ngomongin ini mungkin sekarang ngomongin lebih general kali ya Mas ya. Ketika pemilik kos nih baru banget mau mulai gitu, terus dia udah nemu lahan yang emang sudah punya lahan atau udah nemu lahan yang pas, sudah diakuisisi. Nah dari POV-nya teknik sipil gitu, yang pertama kali harus direncanakan tuh atau dicek tuh apa aja ya Mas ya? Berarti. Ya kalau memang sudah clear semua surat ya, dia kok surat-surat SHM itu kan urusan dari teknis ya. Intinya gini, ini kos kalau menurut saya ya dari sudut pandang desain teknik sipil sama arsitek, ini target market kita mau kemana dulu nih, ya kan? Mau
menengah ke atas atau menengah ke bawah. Seperti saya tadi desain untuk rukun, target kita kemana. Nah setelah kita tentukan targetnya nih, kita bisa bicara pada yang lebih tahu teknis masalah desain, yaitu arsitek. Kita bisa bicara, kita ngobrol, kita konsultasi, saya punya rencana ingin buat kos dengan target market ini untuk laki-laki atau perempuan, atau apakah mau bisa dua-duanya, dan nanti mau untuk mahasiswa, orang bekerja, atau anak-anak sekolah, itu nanti kita bisa ceritakan mau kamar mandi dalam atau segala macam. Nah itu desain itu harus kita fixkan dulu bersama tim arsiteknya dulu. Itu kalau pandangan yang lebih ideal ya, karena kan berkaitan tadi saya bilang sirkulasi udara, sanitasi itu kan sangat penting kita desainkan. Seperti itu Mbak. Setelah desainnya beres nih Mas, kemudian ke sipilnya kayak gimana tuh? Nah setelah selesai pasti kan si owner kan sudah tahu nih budget yang akan direncanakan, karena pasti arsitek kan nanya, Bapak kira-kira budgetnya berapa sih gitu kan. Nah setelah itu kan si arsitek kan menentukan nih spek-speknya ya. Nah setelah itu semua baru masuk ke sipil. Sipil akan mengikuti dari rencana gambar yang si punya arsitek itu. Detail engineering desainnya itu pasti sudah ada di situ. Jadi itu akan tahu, dari situ kan kelihatan. Nah jangan lupa juga perizinan. Jadi si arsitek ini juga akan menyiapkan gambar yang akan disyaratkan di dalam perizinan. Sekarang kan kita harus nginput ke SIMBG ya, sistem manajemen izin manajemen pendidikan bangunan ya, SIMBG. Kita harus upload ke situ semua. Nah itu teman-teman arsitek yang sudah punya license yang untuk mengeluarkan ke sana itu pasti bisa membantu sampai ke arah sana Mbak. Gitu. Oke. Nah mungkin kalau ngomongin teknis sipilnya Mas ya, di ketika proses bangun kosan itu kan kadang-kadang saya dengar tuh jenis tanah tuh kadang ngaruh ya. Sangat berpengaruh. Iya kan, ada yang ini kalau dibangun bangun berapa lantai nggak kuat atau apa. Nah itu kan peran sipil ada di situ kan ya Mas kayaknya. Itu orang sipil yang masuk. Orang sipil yang tahu kan ya. Nah itu penting nggak ya untuk pemilik kos untuk ngecek itu di awal gitu? Sangat penting. Sangat penting apalagi struktur kita 2 lantai lebih. Bahkan mulai 2 lantai pun harus memastikan ini ya. Betul, karena gini Mbak, kita sama-sama orang Jogja ini dulu kejadian gempa Jogja, ingat kan? Nah, di daerah Bantul dari Bantul itu ada 2 jenis tanah yang berbeda. Pasiran sama tanah mineral. Padahal kalau Mbak lihat dulu kejadian di sini kenapa nih ambruk rata, sini enggak? Karena di sini pasiran. Pasiran itu dia lebih lebih labil ya, lebih labil, dia getarannya lebih labil secara ilmu sipil geoteknik ya. Begitu pula kalau kita ambil yang mineral. Mineral itu tanah biasa kayak tanah-tanah di seputaran kita yang tanah coklat ya. Nah, itu nanti desainnya akan berbeda. Maka di situ perlu karena penyelidikan tanah. Investigasi tanah dulu. Bisa berupa pengujian tanah melalui sondir ya. Itu istilahnya sondir sama namanya SPT. Soil penetration test. Jadi artinya itu akan mengetahui nilai kapasitas dukung tanahnya itu berapa. Apalagi kalau kita merencanakan 2-3 lantai, 4 lantai. Ada juga kan kosan di Jogja sampai 4 lantai. Betul. Itu benar-benar kompleks banget tuh. Harus berapa nilai kapasitas dukung tanahnya, fondasi yang tepat apa. Nah di situ nanti kita orang sipil yang akan menentukan. Oh ini cocok pakai kedalaman sekian, ini pakai tiang pancang, ini pakai fondasi footpath, seperti itu. Jadi kalau misalnya ngomongin fondasi itu juga salah satunya tergantung dengan itu ya. Jenis tanahnya seperti apa, maka fondasi yang kemudian cocok dipakai untuk kosan itu. Misalnya dia punya rencana bangun 3 lantai nih, itu harusnya pakai fondasi seperti apa gitu. Nanti kalau kita bicara di Kalimantan nih, Kalimantan rata-rata kan rawa. Ya nggak mungkin pakai yang fondasi batu kali seperti itu. Dia pasti pakai jeruk kayu dulu, baru nanti ada penimbunan, kemudian nanti dia ada istilahnya stabilisasi tanah dulu, ya kan? Karena dia benar untuk mendapatkan nilai kapasitas dukung. Untuk ini ya, istilahnya stabil ininya ya, tiangnya gitu. Jadi seperti yang di ini, kok ini kan sering kita lihat ya untuk bangunan 1 lantai. Ini 1 lantai kita pasangan batu kali atau batu belah ya. Jadi ini pasangan kita susun situkan tuh akan nyusun pondasinya satu persatu, batunya tuh ditempel ya kan. Menggunakan campuran semen, pasir sama semen, dia susun satu-satu. Ya, ini tuh dipakai ketika kondisinya apa ya? Kalau ini saya kayak bangunan 1 lantai ya Mbak. 1 lantai dia masih bisa pakai ini. Itu pun dengan tanah yang saya bilang tadi. Kalau tanah mineral itu seperti ini di gambar nih ya. Di foto ini tanahnya dia warna coklat. Warna coklat itu bisa kompatibel pakai ini. Oke. Itu Mbak.
Kalau kemudian berarti sebenarnya ini kayak yang paling umum digunakan. Pondasi yang paling umum digunakan. Kalau ini umum digunakan dan tanah yang benar tanah mineral paling ya. Stabil ya, bisa dibilang tanah paling stabil ya. Oke. Nah, ini kalau ini adalah cakarayam Mbak, ini bisa kita gunakan di 2 lantai, struktur 2 lantai. Nah, ini penemunya Profesor Sediatmo yang jalan tol ke arah Bandara Jakarta sebagai apresiasi menjadi nama tol itu. Ada penemunya beliau nih. Jadi waktu beliau membuat tower listrik di Ancol, dia bingung tuh tanahnya rawa Mbak di situ. Jadi bagaimana caranya supaya kapasitas dukung tanah dapat yang menggunakan cakarayam yang kalau rawa tuh resikonya apa Mas misalnya? Nih saya tanya awam nggak apa-apa Mas, saya kan masih bingung. Ambles ya. Oh oke. Sama pasir tadi beda ya? Beda. Oh beda. Jadi karakter tanah tuh ada 3 Mbak. Oke. Tanah mineral, kemudian ada pasir, sand ya, kemudian ada pit soil itu rawa, gambut lah seperti itu. Nah itu kita harus waspada nih dengan jenis tanah. Kita berdiri duduk di sini, mungkin 2 meter, 3 meter udah beda karakternya. Karena lapisan tanah itu berbeda setiap di kedalaman. Setiap berapa meter ada perbedaan layer atau lapisan tanah. Nah di situ yang harus kita lihat. Makanya ada namanya penyelidikan tanah tadi, sondir, SPT itu kan melihat, oh ini tanah ini cocoknya pondasi apa, karena akan lihat penempatan di mana. Apalagi kalau kita bicara pondasi tiang pancang, Mbak udah kelihatan kan di pancang sini. Saya pernah juga pulang dari arah dekat sini, itu ada rumah tinggal, ke kantor ya. Saya lihat hanya 2 lantai. Tadi menggunakan tiang pancang. Di selanjutnya juga ada nih contohnya yang digunakan di dekat sini. Nah ini tiang namanya friction pile. Friction pile ini dia digunakan di saat di saat tanah itu labil atau kapasitas dukungnya itu rendah nilainya, hasil dari penyelidikan tanahnya. Saya pernah lihat di daerah dekat sini ada yang pakai ini, padahal cuma rumah 2 lantai. Berarti saya bisa menyimpulkan ini tanah ini lunak. Dia nggak punya nilai, istilahnya kalau di sipil itu nggak ada namanya perlawanan, resistensinya nggak ada. Sehingga kita menggunakan hanya gesekan saja, perkuatan lekatan tanah. Nah, Mbak kalau di Jakarta megang tanah itu kan agak lengket kayak lem gitu kan. Belum pernah sih Mas megang tanah. Itu coba nanti saya ngambil gitu. Itu lengket tuh Mbak. Nah, itu kita hanya menggunakan friction atau gesekan atau kelekatan si pancangnya ini. Tapi ini berarti yang paling strong ya sebenarnya. Bisa dibilang strong enggak ya Mbak? Tadi balik lagi kita harus lihat dari data tanahnya lagi. Bisa jadi ini enggak kompatibel di tanah yang lain gitu. Pasir belum tentu kita cocok menggunakan ini. Jadi pasir itu makanya bor pile. Kita di bor itu nanti di mesin pembersihan baru kita cor. Siap. Tanah yang dominasi ke pasir. Dan ini tidak menyebabkan getaran. Kalau yang pancong ditumbuhkan ya, itu menggunakan getaran, terus ya berisik lah. Kalau ini benar-benar nggak ada getaran. Dia hanya hidrolik aja, dia tekan aja. Kalau sebenarnya kalau dari bangunan luar itu tuh kita bisa tahu dia fondasinya apa nggak tahu kan? Kalau udah jadi kan nggak mungkin tahu ya. Jadi saya mikir gini, misalnya kita ke sebuah daerah nih, terus kalau kita bisa skip studi tanah itu, apakah kita bisa tahu dari bangunan-bangunan sekitarnya menggunakan fondasi apa, itu belum tentu ini ya. Dan belum tentu si pembangun itu juga menggunakan prinsip yang benar sebenarnya Mas ya. Iya betul. Jadi kita nggak tahu, kita mau ya ibarat kita beli rumah nih rumah second ya kan, kita nggak tahu nih pondasinya pakai apa. Makanya di situ tuh kalau bisa mau renov, misalnya ini rumah 1 lantai gitu kan, mau bangun 2 lantai, ya kita kalau masih ada developernya kita tanya developernya ya, kalau nggak tahu tanya tetangga sekitar, itu dulu pondasinya apa ya, tinggal interview aja di kanan akhirnya kiri kayak gitu ya. Seperti itu, yang cari informasinya seperti itu. Nah kok misalnya dulu nggak ada pondasi cakarayam nih seperti yang di foto tadi, berarti kita perlu suntik pondasi. Tambah pondasi. Jadi masih bisa diakalin juga ya Mas ya. Suntik pondasi istilahnya. Karena gini, kalau dari pengalaman pemilik kos yang ceritakan ya Mas ya, kan memang banyak tuh yang belinya second ya, mungkin bukan beli lahan tapi beli udah jadi. Terus pengen dikembangkan, tapi nggak pengen demolish, maksudnya nggak pengen yang dihancurin bener gitu, karena dia merasa bahwa secara struktur harusnya bisa deh ditambah lantai atau ditambah itu kan. Cuman kan berarti tetap harus diinvestigasi kan Mas. Kayak tanahnya apa, plus sama existing pondasinya berarti pakai apa? Apakah itu kompatibel untuk kemudian dia menambah lantai gitu-gitu ya. Saya pernah tuh ada temen kan.
Fem ini kok dinding saya retak diagonal. Loh kok bisa saya bilang gitu. Oh gitu. Itu rumah second juga Mas atau? Iya rumah second dia nambah dak lantai. Saya tanya itu ada foto kelihatan daknya kan. Itu kamu tambah dak? Iya. Pondasi kamu rubah nggak? Kamu tambah suntik pondasi? Enggak. Udah. Itu udah berarti pondasi yang lama itu mengalami penurunan atau crack. Patah. Oh itu sebenarnya risikonya lumayan tinggi. Sangat tinggi. Kalau udah retak diagonal yang mau nggak mau harus bongkar. Kalau suntik pondasi itu gimana sih Mas modelnya? Dia kita tambah, kita kayak suntik semur gitu kah? Kita gali enggak, jadi gini, atau? ini contoh ini ruangan ya Mbak. Sudut sana Mbak mau mau membangun dak. Nah di sudut sana bagian sana yang saya tunjuk itu belum ada pondasinya nih. Oke. Nah itu saya bobok, saya gali itu di bagian lantainya sesuai dengan pondasi yang kita pakai, misal pondasi cakar ayam. Kita gali, kita pasang pembesian, kita cor. Terus nanti gitu, besinya itu kita tongolin sampai ke atas, sampai ke arah plafon, lebih dari plafon sampai ketemu sampai istilahnya ring balok. Nah, ring balok itu nanti kita konekkan, kemudian kita tambah lagi balok melintang struktur supaya kita ada perkuatan struktur itu. Jadi nggak cuma di dalamnya, tapi pokoknya dibangun struktur secukupnya buat itu ya. Oke. Dan tergantung kebutuhannya apa ya Mas ya. Kalau misalnya dia dak kayak gini, kalau tambah lantai itu lebih berat lagi kan, berarti kebutuhan tambah lantai tambah kamar gitu misalnya. Iya pasti kan kita harus ada hitungan strukturnya juga ya Mbak. Itu orang sipil nanti yang hitung gitu. Iya. Jadi mungkin tipsnya itu kali ya untuk pemilik kos, beli kos-kosan second terus ingin ngembangin tuh harus cek dulu kan tadi tanahnya, fondasi existingnya, dan itu yang bisa ngecek sebenarnya dari sipil lagi kan sebenarnya. Mungkin arsitek pun belum tentu tahu ya Mas ya, karena kan ya kalau arsitek yang udah berpengalaman mungkin ada tahu ya, tapi untuk lebih spesifiknya lagi lebih detail orang sipil yang banyak bergerak ke situ. Oke, siap. Mungkin selain pondasi kita bisa ngomongin apa ya, mungkin material juga kali ya Mas ya. Kalau dari Mas sendiri ada ini enggak ya tips, bukan tips sih, kayak saran material-material yang bagus untuk digunakan pembangunan kos itu, atau yang umum digunakan untuk membangun kos itu apa aja gitu? Kalau bangun kos kan bangun rumah tinggal. Oke. Pasti bata ya kan. Iya. Bata dinding itu ada bata merah, bata hebel, kemudian tadi partisi segala macam. Nah artinya kita lihat dulu nih balik lagi ke budget ya. Kalau memang mau budgetnya agak miring nih, kita bisa menggunakan yang bata hebel. Kalau bata merah seperti ini memang nilai plusnya banyak ya Mbak. Jadi bata merah ini kan benar kita bakar, prosesnya dari tanah liat kita bakar. Dan dia memiliki karakter yang bisa menyerap dingin di saat nanti kondisi cuaca itu panas ya lebih adem gitu lebih adem. Cuma ya memang kalau dalam konstruksi bata merah ini agak lebih lama ya mengerjakannya karena kan dia ukurannya kan ada ukuran yang pipih itu. Kalau di Sumatera yang lebih tebel tuh kayak balok kayu itu. Nah itu setiap daerah kan beda-beda. Tapi memang yang sempurna tuh ya ini bata merah ini. Bata merah ini memang lebih adem lah kesannya. Tadi kan kita udah ngomongin bata merah ya sebagai yang paling ideal gitu. Nah sebenarnya ada alternatifnya nggak ya, biar maksudnya kan kadang pemilik kos tuh cari yang efektif, efisien secara biaya, tapi juga durable-nya lumayan lah gitu. Ada lagi Mbak seperti di layar nih ya. Ini ada bata ringan atau hebel ya, bata putih ya. Mungkin teman-teman udah pada tahu, pernah lihat ya, seperti ini. Tapi saya jelaskan nih pembentuknya dulu ya sebelum saya masuk ini kuat apa enggak ya gitu. Karena pembentuknya sendiri ini ada campuran dari batu kapur, kemudian pasti silika, air, dan seperti foam ya. Foam dari gipsumnya itu diaduk jadi satu, kemudian nanti dicetak dalam satu cetakan ukuran lebih kurang 1x1x1 seperti kayak kubus itu. Besar ya? Kemudian nanti kalau udah matang ya, udah beku itu nanti ada alat untuk ngiris. Untuk potong. Ngiris kue itu kan. Nanti disesuaikan dengan ukuran dari bata hebel ini. Nah, bata hebel ini juga memang pengerjaannya, segi positifnya pengerjaannya lebih cepat ya. Karena kan tahu sendiri kita saling ambil langsung plak gitu, kalau orang Jawa bilang plak gitu. Kalau bata merah kan satu. Nah, minusnya di sini Mbak. Ini karena tadi ada campuran foam gypsum, dia agak sedikit lebih rapuh ya, jadi lebih rapuh. Terus kemudian plesterannya nggak bisa konvensional. Kalau konvensional itu saya bilang tadi itu kan kalau bata merah itu langsung diplester, orang tukang bilang tuh neplok tuh, pak gitu kan. Itu langsung nempel, langsung kita ratakan. Tapi kalau bata merah mau diteplok kayak apa pun mesti melorot terus. Makanya dia ada nanti campuran khusus
finishing mengganti plesteran ASEAN itu ada yang memang khusus untuk Hebel. Banyak di toko bangunan bisa pakai merek apa banyak di pasaran. Nah itu khusus Hebel, tinggal dioles langsung jadi nih seperti di ruangan ini langsung rapi. Langsung kita tinggal cat seperti itu. Nah semua sih ada keunggulan kekurangannya juga ya. Jadi tinggal pilih balik lagi ke kita mau mau pakai yang Hebel atau bata merah dan time juga harus kita pikirkan seperti itu. Nah kan tadi kita ngomongin material udah, fondasi udah ya Mas ya. Nah mungkin dari pemilik kos tuh juga banyak yang penasaran nih. Biasanya tuh ketika planning ya, terutama ya planning bangunan kos baru atau renovasi itu kesalahan-kesalahan apa sih yang biasa terjadi yang kemudian bisa dihindari nih oleh pemilik kos ketika dia mulai developmentnya ya kayak gitu. Saya menjawab di 2 inti permasalahan yang sering kami jumpai. Itu pemipaan. Itu pemipaan air bersih, air kotor, kemudian elektrikal ya. Nah, kenapa saya bilang tadi pentingnya ada seorang arsitek, orang sipil. Nah, orang arsitek kan nanti akan membuat denah listrik. Jadi nanti ini ada contohnya nih Mbak di layar denah listrik yang peletakan itu nanti titik lampunya, kemudian saklar, stop kontak ya kan. Kemudian di mana tuh nanti MCB-nya, LCD-nya itu akan digambarkan di dalam denah rencananya ini. Ini yang kita lihat yang orange kan ya Mas ya? Orange itu adalah jalur listriknya. Nanti di sini ada titik-titik lampu ya. Lain lampu ini jenisnya downlight, apa nanti ada lampu dinding, apakah nanti ada lampu di lemari, itu akan tergambar semua di instalasi ini. Nah, di sini ini pentingnya apa ada gambar rencana instalasi listrik. Sama juga nanti gambar yang di pemipaan. Di pemipaan di arsitek, di sipil itu ada jalur-jalur pipanya. Kemudian nanti dia dari saluran torennya, dari sumber airnya masuk ke toren masuk ke distribusi ke masing-masing ruangan itu akan tergambarkan semua. Nah bagaimana kok nggak ada gambar semrawut kan pastinya kan pipa di atas plafonnya kan, di plafon itu pasti ada jalur-jalur pipanya. Nah di situ, nah sering banyak yang mengeluh nih, Mas kok plafon saya ada tetesan air ya kan, padahal nggak hujan, bisa jadi ada bocor pipa sambungannya di saat sambungan koneksi antar pipa itu juga banyak. Kalau pas saat konstruksi kita nggak perhatikan di sambungan itu pasti ada bocoran di situ. Nah jadi ini penting, 2 hal yang sering dikeluhkan di saat nanti maintenance kos-kosan ya. Selain listrik, pemipaan pasti ada. Selain nanti juga kalau pengecatan udah umum. Ini masalah yang paling ribet. Paling ribet ya. Itu adalah listrik pemipaan juga, itu paling ribet. Saya pernah juga dikeluhin tuh. Teman punya kos, telepon, Fem ini aku punya, coba kamu runtut dulu tuh pipanya. Ini sama ada tukangnya sambil video call, kamu runtut aja tuh, pasti ada masalah di mana, karena bocornya di sini, netesnya bisa di sini. Gitu. Jadi itu yang paling ribet kalau saat nanti kita. Dan tanpa gambar ini kita juga susah merunut ya Mas. Betul. Ya, karena ini juga nanti bakal dikasih ke pemilik. Di sana nanti dia maintenance kita tinggal buka gambarnya, posisi ada di sini, posisi ada di sini gitu loh. Apalagi kalau pemipaan air kotor. Bayangin aja Mbak, 2 lantai. Ya kan di atas ada kamar mandi, bawah ada kamar, mesti ada grojokan itu. Nah, kalau desain kita yang udah ada rencana pemipaan, kita ada namanya SAF. SAF itu satu tempat yang khusus untuk pipa pemipaan tuh di situ semua. Mau pipa air bersih, air kotor tuh ada di situ, yang nanti akan kalau pipa air kotor akan distribusikan ke septic tank atau masuk ke selokan terdekat yang untuk misal ada air hujan ya itu masuk ke dalam satu tempat. Di sini juga ada gambar SAF-nya. Nanti saya ditaruh saya biasanya di bagian pojok bawah. Itu ada tuh ada SAF khusus, diantasin dikit. Ini jalur pipanya yang mana sih Mas? Ini jalurnya nggak ada. Ini jalur listrik nih Mbak. Oke. Nah ini ada jalur SAF-nya. Saya agak lupa di tempatnya di mana. Tapi kami siapkan itu SAF-nya juga pasti ada. Digambar gitu ada ya? Semua. Ada SAF-nya, jalur SAF. Dan ini yang lantai 2. Ini denah lantai 2 kita juga siapkan itu semua. Nah dari sini kita juga akan bisa ngitung dayanya. Yang dibutuhkan sama pembagiannya gimana gitu ya? Pembagian listriknya, dayanya nanti sampai kita AC pun kita bisa hitung berapa PK sih untuk ruangan ini, BTU-nya berapa sih, istilahnya kan BTU ya, British Thermal Unit itu berapa, gitu ya Mbak. Jadi yang bulan-bulanan kalau kita mau maintenance itu banyak isu di sini kalau ini nggak terencana dengan baik ya Mas. Betul, makanya perencanaan gambar kerja, detail engineering design itu benar-benar harus
jadi sampai nanti ke perletakan septic tank yang paling penting nanti. Apakah septic tanknya di mana posisinya itu juga akan mempengaruhi. Itu kalau nggak tepat apa Mas risikonya misalnya septic tank tadi? Nah septic tank ini juga nih, kalau misalnya kita ngerjain septic tank yang ngawur itu ngasal-ngasalan cuman gali pasang dinding tanpa ada testeran segala macam itu bakal aja rembesan. Apalagi kok di situ kita bangun sumur. Iya. Minimal kan aturannya jarak 20 meter ya, 20 meter supaya tidak terkontaminasi. Nah sekarang septic tank udah keren loh, ada yang model kayak bioseptic kan, model kayak fiber gitu kan. Itu udah banyak lah dipakai di kos-kosan juga. Karena kan yang konvensional kan pakai bata. Pakai bata itu kadang sering ambrol loh, kok tukangnya males ngerjain yang rapi ya bakal ambles gitu loh. Oke, dan itu kalau jaraknya sama sumur tadi deket ya ada terkontaminasi. Betul, kalau kita pakai sumur ya, sumber air bersih sumur. Maka di sini nanti di gambar rencana pemipaan itu kita juga mana sih sumur resapannya, septic tanknya mana, sumber airnya kita cek semua. Si arsitek akan menggambarkan itu semua Mbak, bahwa semua. Karena juga nanti akan berhubungan dengan perizinan bangunan. Oke. IMB itu akan menanyakan ini. Rencana ini ya. Lengkap nggak ada nggak semua. Oke. Gitu Mbak. Jadi kalau nggak ada bisa jadi nggak dapat izin. Bisa juga, jadi. Iya kan, bisa jadi kan. Pasti bisa jadi dimungkinkan seperti itu. Nah ini yang pernah kami desainkan juga di sekitar tahun 2014-15 lah di Jogja. Gitu. Oke. Siap. Nah nyambung ya Mas ke masalah kesalahan-kesalahan nih. Kalau kos-kosan tuh kan juga sering banget masalah yang timbul atau dikeluhkan tuh bocor, lembab gitu. Apalagi ini musim hujan gitu ya. Nah ada tips yang bisa dibagiin gak ya supaya mungkin apakah sejak awal pembangunan bahkan sampai ketika maintenance atau misalnya dia beli bangunan second gitu ya. Untuk mengurangi hal-hal tersebut tuh apa yang bisa kita lakukan ya? Oke. Resiko kebocoran gitu. Sekarang udah musimnya hujan. Jamur gitu. Jamur. Nah di sini ada satu contoh foto yang dinding itu mengalami lembab dan lupas ya. Saya ambil dari internet ya. Ini sering nih banyak sekali yang dihantui oleh pemilik kos adalah dinding seperti ini. Apalagi udah ber-AC ya. Iya. Udah AC itu waduh ini jamur segala macam. Nah ini juga ada trik maintenance-nya sih Mbak. Kita bisa kerok, kemudian kita cat minyak bisa. Cat minyak. Bisa minyak, kemudian kita lapis lagi. Atau nanti udah banyak sih. Jadi cat minyak dulu baru cat dinding gitu ya Mas? Ya bisa seperti itu, atau kita cat minyak aja bisa. Nah kalau kita nggak mau pusing udah keramik aja, itu udah solusi paling terakhir. Itu pantas kenapa beberapa kos tuh dindingnya keramik ya. Iya itu udah solusi paling terakhir. Tapi kalau nggak mau pakai keramik ya kita harus ada maintenance khusus. Dan sekarang kan banyak cat-cat yang udah bisa ngobati ini. Anti gitu ya, anti jamur. Antinya berarti anti apa Mas? Anti lembab? Anti lembab ya. Ada yang weather seal segala macam ya, itu kan mengakomodir skala cuaca, mengklaimnya seperti itu kan. Kalau sirkulasi udara sama cahaya itu ngaruh ke ini nggak sih Mas? Sangat berpengaruh. Nah, ada ya? contoh juga gambar dinas sirkulasi udara yang saya ambil dari internet di slide paling bawah, atas ini. Atas ya di sini. Nah ini contohnya nih desainnya ya. Kenapa kita harus ada banyak ruangan? Nah ini arsitek tuh udah mikirin sampai segininya Mbak. Ya kamu orang sipil nggak terlalu paham ya kenapa ada perletakan jendela di sini, kemudian ada ventilasi di sini. Ternyata dia memikirkan sinar matahari itu masuk dari sudut mana, kemudian angin itu masuk dari mana. Dia akan mendesainkan seperti ini. Bahkan ini contoh potongan bangunan yang split level itu dua level tanah yang berbeda ya, bisa jadi yang satu lebih tinggi. Betul. Nah bawah kan pasti kan menjadi semi basement, itu yang jadi momok lembab makanya dia pikirkan angin tuh masuk inlet outletnya kemana. Baik. Kalau sebelah pojok kanan tuh ada denah yang menyatakan ke kanan bisa pojok kanan atas itu. Nah ini juga ini sederhananya tuh seperti ini ya. Jadi inletnya mana angin masuk, angin keluar tuh bahkan terlihat. Itu menghindarkan untuk dinding-dinding lembab juga, Mbak. Iya. Tuh. Dan kalau kita bisa atur itu pencahayaan jendela tuh pas dengan posisi sinaran matahari masuk, itu juga akan mengurangi dari kebutuhan listrik. Betul. Kan? Oke. Ya kan? Kemudian ventilasi juga kalau kita nyaman, kita nggak perlu dong AC ya kan, seperti itu. Oke, siap.
Nah ini yang kenapa sih teman-teman arsitek itu sampai sedetail ini, ya seperti ini. Ini contohnya denah yang sirkulasi udaranya baik seperti itu, Mbak. Oke. Nah kalau terkait sama energy saving nih Mas atau hemat energi gitu ya, ada apa ya tren terbaru atau teknologi terbaru yang mungkin bisa diterapkan juga ke pemilik kos nggak ya, ke bangunan kosannya gitu? Kalau saya lebih nyudutkan masih berkaitan dengan denah dengan yang ini ya, Mbak. Ya, jadi kan tadi saya bilang kalau kita udah pencahayaan udah bagus, kemudian sirkulasi baru itu akan mereduksi banyak kebutuhan listriknya sangat tinggi. Dan maintenance-nya juga pasti jauh lebih murah kan. Nah, makanya kalau di awal tuh arsitek tuh benar-benar saya menghargai ya profesi mereka ya, sangat luar biasa ya, memikir sampai sedetail itu ya. Jadi kalau kami kan sipil udah dapat denah ini ya udah saya mikir pondasinya di mana, tiangnya di mana, gitu kan, kekuatannya di mana, strukturnya gimana. Nah kok mereka sangat mendetailkan seperti itu. Oke. Ini ada contoh foto juga yang pernah kami desainkan di halaman pertama di awal. Oke, kita coba lihat. Ini gambar yang Mas dan tim desain ya. Betul, ini fasad di satu blok ya. Jadi artinya ini kita ngomong rumah kembar. Kebetulan adik saya juga arsitek di Jogja. Dan yang ada pojok kiri bawah tuh ada peta blockingnya ini. Ini kita satu blok ini punya kita semua nih, Mbak. Dari yang merah ini sampai ke belakang, maka ada simbol orang tidur itu kan. Ya, jadi situ itu satu blok kita satu kawasan yang warna pink itu adalah yang gambar tadi itu. Jadi ini masih satu kawasan kami dari depan sampai belakang punya. Yang punya orang tua juga. Ini punya saudara. Punya orang tua lain tempat. Oke, siap. Nah ini coba di zoom out ya Mbak. Nah ini adalah yang posisi tengah ini yang gambar pink itu. Nah ini kita juga pikirkan. Karena tengah ini bakalan jadi gelap, kita pakai atap tempered. Jadi sinar matahari itu masih bisa masuk. Seperti itu. Kalau yang bawah ini masih punya saudara kami juga. Ini juga kami yang desain. Kita juga pikirkan sirkulasinya, kemudian posisi parkirannya di mana seperti itu. Sekarang, ini kos juga ya Mas ya? Iya, kos juga. Oke. Nah, ini juga ada menarik sekarang eranya tema bioclimatic design. Bioclimatic design dia kan banyak yang kalau Mbak lihat lebih arah semi industrialis. Ya kan? Di situ dia bisa pencahayaan juga oke, sirkulasi oke, itu jadi tren kos-kosan sekarang nih seperti itu. Gitu Mbak. Kalau yang bioclimatic tadi gimana Mas? Lebih ke bioclimatic tadi lebih ke banyak saving energi juga Mbak, karena dia memikirkan pencahayaan alami, sirkulasi udara alami itu masuk. Prinsip-prinsip itunya dipakai prinsip gitu ya. Bioclimatic itu diterapkan di arsitektur juga itu lagi ngetren. Ya. Oke. Dia juga memikirkan posisi ruang komunal, kemudian parkiran di mana, sepeda di mana. Arus orangnya juga kali ya supaya nyaman. Jadi kami kalau saya selaku civil engineer, kemudian adik saya itu di arsitek ya saya kolaborasinya di situ aja. Kebetulan nih ya kakak adik. Arsitek dan sipil ya, seperti itu. Pertanyaan kedua terakhir Mas, sebelum yang terakhir. Kan tadi ya dengan istilahnya ilmu dari Mas ini kita belajar bahwa penting untuk pakai cara yang tepat, ilmu yang tepat untuk kemudian membangun kos supaya kosnya itu bisa bertahan lama dan kita juga bisa memberikan tempat tinggal yang benar-benar nyaman gitu ya untuk penghuni gitu. Nah cuman kadang masalahnya pemilik itu kan nggak semua pemilik punya background kayak Mas ya, entah dia sipil atau punya adik arsitek gitu. Nah mereka kemudian harus berhubungan dengan kontraktor dan kadang kontraktor itu kan kita bingung ya kayak memilih kualitas kontraktor yang bagus itu seperti apa, yang memilih atau apa ya kayak tahu karakter kontraktor yang oke itu seperti apa. Nah itu kalau dari Mas ada tips sendiri nggak untuk memilih itu? Sebetulnya kalau kita cari tips ya kita bisa mungkin ada referensi teman ya yang udah oke, dia punya pengalaman. Soalnya kok di sipil itu kita menyebut prospective bidders kontraktor. Nanti pengalamannya apa? Dia udah bangun rumah tinggal 1 lantai, 2 lantai, atau dia rumah mewah. Itu kan dia punya prestasi masing-masing ya, punya kelebihan kekurangannya. Nah di situ kita bisa kumpulin nih, kumpulin cari paling gampang tuh referensi aja. Jadi dari teman yang udah pernah pakai gitu ya. Jadi teman ke teman, oh ini bagus, oh ini desain bagus, bisa pakai. Jadi kalau untuk cari kontraktor ya jelas
kita mesti nyari kontraktor yang dipercaya, yang amanah gitu kan. Artinya kita bisa cari dari teman-teman referensi yang udah pengalaman aja, Mbak. Itu paling mudahnya. Paling mudah gitu paling ya. Mudahnya gitu. Jadi ketika yang dibangun itu memang bagus dan durable gitu kali ya bangunannya, maka harusnya dia kontraktor yang oke gitu ya. Betul, kan kita bisa banyak kan kalau kita cari di internet kan pasti banyak tuh. Tapi kita kita ibaratnya cari masih belum tahu nih ya prestasi mereka apa, tapi lebih mudah ya cari dari teman ke teman orang Jawa bilang getok tular itu. Oke. Kalau pada mau konsul ke Mas sebenarnya bisa aja ya. Bisa. Nah ini mungkin kita sekalian berbagi karena kan Mas Fembri ini juga aktif di sosmed untuk membagikan banyak konten ilmu edukasi tentang sipil gitu ya. Bangunan khususnya sih. Mungkin boleh di-share Mas itu tentang aktivitas di sosmednya, sama kalau mau ngajak teman-teman di sini follow boleh juga kok, silahkan. Iya, saya juga aktif di media sosial Mbak, di YouTube, di TikTok ya, kemudian LinkedIn pasti ya. Oh iya. Nah Instagram juga iya. Jadi saya mengulas masalah sipil bangunan ya simpel aja, menghitung kebutuhan cat. Satu kaleng itu berapa kilo untuk berapa luasan, itu saya ajarin di situ. Ya, buat teman-teman bisa ngitung kebutuhan keramik, perhitungan 1 meter porsi keramik ukuran berapa, butuh berapa dus, itu saya ulas di situ. Sampai ke pondasi, kemudian nanti juga istilah pertukangan pun saya ulas, karena saya nggak mengulas yang hal-hal teknis banget ya, karena khawatirnya nggak paham, belum pada paham, nggak familiar. Dan ini kan dekat dengan permasalahan sehari-hari ya Mas ya, kayak milih cat aja kan bingung ya kadang-kadang kita ya. Kadang kan ngitung cat, saya mau butuh satu ruangan ini butuh berapa kaleng ya, berapa pil atau berapa ember. Ya mau tanya Mbak Anggit sendiri berapa Mbak? Nggak tahu. Iya. Oke. Nah itu sampai ke toko material ditanya mau berapa kilo kan nggak ngerti kan. Nah itu saya ngulas seperti itu, hal yang sederhana aja yang gampang diterima oleh masyarakat ya, yang ingin tahu belajar. Akunnya apa Mas? Kalau dipromosikan. Nah, kalau di TikTok nama saya ini Fembri Aviano, tagline-nya CEO tukang bangunan. CEO tukang bangunan. Oke, di bisa YouTube juga pakai itu sama, ya. Fembri Top ya kalau di YouTube ya. Tapi kalau di YouTube saya lebih banyak mengulas ke arah tutorial, software engineering ya ada. Kemudian membuat time schedule. Nah tadi kan sempat ngobrol time schedule ya. Nah teman-teman nggak bisa tuh membuat time schedule. Ikut aja tutorial satu gampang gitu sih. Nanti ditonton di YouTube-nya Mas Fembri. Jadi ya terus ada, kalau di YouTube saya lebih ke arah banyak gimana sih time management gitu. Ya project management gitu. Project management dan itu pretensinya juga banyak yang tanya. Gimana sih Mas cara membuatnya? Kita punya project rumah tinggal seperti ini, bisa nggak pakai template-nya? Saya share template-nya seperti itu. Sama belajar lah. Siap, sama-sama lah ya. Nanti jangan lupa berarti di follow. Di TikTok ada, di YouTube ada, Instagram ada ya Mas ya. Instagram ada, nama saya semua di situ. Fembri Aviano. Oke. Nanti kita akan tulis di YouTube juga. Oke, Mbak, thank you. Siap. Luar biasa. Saya tutup, terima kasih banyak Mas Fembri udah Mbak. mampir. Iya, sama-sama, Mbak. Udah berbagi banyak sekali. Saya belajar banyak sekali Mas. Jadi nanti kalau ke Surabaya mampir kita siap. Harus kita ngobrol bareng lah. Pengen belajar lebih lagi. Harus. Karena ya ini ilmu-ilmu kayak gini tuh sangat sangat jarang kita bisa dapetin dari yang nggak ahli. Jadi sangat beruntung sekali kita kedatangan Mas Fembri. Sama-sama belajar Mbak. Saya juga masih belajar kok. Oh siap. Oke. Terima kasih juga untuk rekan-rekan yang sudah menonton dan mendengarkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Anggit, izin pamit, dunia properti makin melejit. Makasih ya Mas. Makasih, sama-sama.